Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi kerajaan Islam di Kalimantan atau kerajaan Banjar ya. Jadi subbab materi pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama ada sejarah berdirinya kerajaan Banjar, yang kedua ada masa kejayaan kerajaan Banjar, yang ketiga ada raja-raja kerajaan Banjar, dan yang keempat ada runtuhnya kerajaan Banjar. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran make a match. Jadi metode pembelajaran ini menggunakan kartu. Jadi yang pertama-tama Ibu akan menjelaskan dulu tentang materi terkait, yaitu tentang kerajaan Banjar tadi. Yang kedua nanti Ibu akan membagikan beberapa kartu yang berisi soal dan jawaban. Nanti kalian paskan atau memasangkan yang mana soal dan jawabannya sesuai. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengonfirmasi apakah soal dan jawaban itu benar. Dan nanti Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, kita masuk ke sesi penjelasan. Jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya kerajaan Banjar. Nah, jadi pada awalnya kerajaan Banjar ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Daha yang bercorak Hindu. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak kerajaan Daha itu berada di mana? Tidak tahu. Nah, jadi kerajaan Daha ini terletak di hulu sungai ya. Nah, peristiwa kelahiran kerajaan Banjar ini bermula dari konflik yang dimulai ketika terjadi pertentangan dalam keluarga istana. Nah, konflik yang terjadi di antara Pangeran Samudra dengan pamannya, yaitu Pangeran Tumenggung, yang mana Pangeran Samudra itu adalah pewaris sah tahta kerajaan Daha. Nah, sebelumnya tahu nggak sih kalian Pangeran Samudra itu siapa? Tidak tahu. Nah, jadi Pangeran Samudra ini adalah Pangeran Suryansyah atau Sultan Suryansyah yang sering kita kenal ya. Jadi Pangeran Samudra ini nama beliau sebelum beliau masuk Islam. Nah, dikisahkan dalam hikayat Banjar ketika raja kerajaan Daha itu, yaitu Raja Sukarama, merasa sudah hampir tiba ajalnya, beliau ini berwasiat supaya yang menggantikan tahta beliau ini adalah cucu beliau, yaitu Raden Samudra. Nah, mengetahui hal itu, keempat anak Raja Sukarama itu tidak menyetujui, apalagi Pangeran Tumenggung yang sangat berambisi terhadap kekuasaan kerajaan Daha. Nah, jadi setelah lambat launnya, setelah Pangeran Sukarama itu meninggal, jabatan raja itu dipegang oleh anak tertua beliau, yaitu Pangeran Mangkubumi. Nah, karena pada saat itu Pangeran Samudra itu masih berusia 7 tahun, belum cukup umur untuk memangku jabatan kerajaan. Nah, selanjutnya Pangeran Mangkubumi itu tidak lama beliau itu berkuasa menjadi raja. Nah, beliau ini dibunuh oleh seorang pegawai istana yang berhasil dihasut oleh Pangeran Tumenggung. Nah, dengan meninggalnya Pangeran Mangkubumi ini, maka Pangeran Tumenggung yang menggantikan tahta kerajaan sebagai raja kerajaan Daha. Jadi pada saat itu Pangeran Samudra ini menjadi musuh besar bagi Pangeran Tumenggung. Nah, oleh karena itu Pangeran Samudra ini memilih untuk meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan. Tapi penyamaran Pangeran Samudra ini diketahui oleh Patih Masih. Nah, jadi Patih Masih ini adalah penguasa bandar. Nah, jadi Patih Masih ini juga memiliki konflik atau masalah kepada kerajaan Daha, yaitu beliau ini tidak menyerahkan upeti kepada kerajaan Daha. Nah, jadi Patih Masih ini pada saat itu mengadakan musyawarah dengan patih-patih yang lainnya. Jadi patih yang mengadakan musyawarah ini ada 5 patih. Yang pertama ada Patih Masih, ada Patih Kuin, Patih Balitung, Patih Balit, dan Patih Muhur. Nah, jadi kelima patih ini bermusyawarah dan mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja kerajaan Banjar. Nah, atas bantuan Patih Masih tadi,
Pangeran Samudra dapat menghimpun kekuatan perlawanan dan memulai penyerangan kepada Pangeran Tumenggung. Nah, jadi dimulai dalam serangan pertamanya, Pangeran Samudra ini berhasil menguasai daerah Muara Bahan. Jadi sebuah pelabuhan strategis yang sering dikunjungi oleh para pedagang dari luar, seperti utara Jawa, Gujarat, dan Malaka. Nah, jadi peperangan terus berlangsung. Patih Masih ini mengusulkan kepada Pangeran Samudra untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak. Nah, Sultan Demak itu bersedia membantu, namun dengan satu syarat, yaitu penduduk Banjar pada saat itu harus memeluk agama Islam. Jadi Sultan Demak yang memerintah atau yang menjadi raja pada saat itu adalah Sultan Trenggono. Nah, Sultan Demak ini kemudian mengirim bala bantuan 1.000 orang tentara serta mengirimkan seseorang untuk mengislamkan Sultan Suryansah yang bernama Khatib Dayan. Nah, jadi nama Khatib Dayan ini, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah Al-Idrus. Jadi peran Khatib Dayan ini kan tadi untuk mengislamkan Pangeran Samudra beserta seluruh masyarakat Banjar. Nah, dalam peperangan tadi atas bantuan Kerajaan Demak, Pangeran Samudra ini memperoleh kemenangan. Nah, dan sesuai dengan janji beliau, sesuai dengan perjanjian, Pangeran Samudra beserta seluruh kerabat keraton dan rakyat Banjar pada saat itu menyatakan diri masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam pada tahun 1526 Masehi, seketika itu kerajaan Daha berubah menjadi kerajaan Islam dan Pangeran Samudra pun diberi gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah yang dinobatkan sebagai raja pertama dalam kerajaan Islam Banjar. Nah, perlu diketahui, kerajaan Banjar yang pertama berdiri itu terletak di daerah Kuin yang saat ini menjadi makam Sultan Suryansyah. Nah, jadi makam Sultan Suryansyah itu adalah awal mula keraton kerajaan Banjar. Oke, lanjut ke penjelasan yang kedua tentang masa kejayaan kerajaan Banjar. Nah, kerajaan Banjar ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-17 atau pada masa pemerintahan Sultan Mustasim Billah. Nah, pada saat itu Banjarmasin ini merupakan ibu kota Kesultanan Banjar yang berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar. Karena mengingat wilayah tersebut letaknya sangat strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah lada hitam. Yaitu lada hitam ini menjadi komoditas yang memiliki nilai tertinggi di pasaran internasional. Jadi pada saat itu, di seberang makam Sultan Suryansah itu terdapat sungai yang bernama Sungai Kuin. Nah, Sungai Kuin ini dulunya adalah pusat atau bandar perdagangan bagi kerajaan Banjar. Nah, tak ayal itu, nama Banjarmasin pun mulai terkenal, ya, mulai masyhur. Nah, Belanda pun mengirimkan ekspedisi untuk menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Banjar pada tahun 1603 Masehi. Nah, hanya saja kesan yang diterima oleh masyarakat Banjar itu buruk. Nah, dan membuat usaha Belanda itu gagal. Nah, kegagalan yang diterima oleh masyarakat bahan Belanda ini itu tidak serta-merta bahan Belanda ini menyerah pada saat itu. Justru mereka ini sangat berambisi untuk menjalin hubungan dagang dan menguasai Kesultanan Banjar. Nah, menguasai Kesultanan Banjar ini yang membuat nanti adalah salah satu faktor yang membuat kerajaan Banjar itu runtuh. Oke, next. Baiklah, lanjut ke penjelasan yang ketiga tentang raja-raja yang memerintah di kerajaan Banjar. Nah, Ibu mau tanya, siapa raja pertama yang memerintah di kerajaan Banjar? Sultan Suryansyah. Coba angkat lagi suaranya. Sultan Suryansyah. Nah, siapa nama Sultan Suryansah sebelum masuk Islam? Ayo, siapa tadi? Ibu tadi sudah jelaskan loh. Pangeran Samudra. Ya, bagus. Kan berarti kamu menyimak penjelasan Ibu tadi. Oke, lanjut.
Jadi raja yang pertama yang memerintah di kerajaan Banjar itu ada Sultan Suryansyah atau Sultan Suryanullah. Nah, raja yang kedua ada Sultan Rahmatullah. Raja yang ketiga ada Sultan Hidayatullah I. Raja yang keempat ada Sultan Musta'in Billah. Raja yang kelima ada Pangeran Dipati Tuha atau Sultan Inayatullah. Yang keenam ada Pangeran Kasuma Alam atau Sultan Saidullah. Yang ketujuh ada Pangeran Tapesana atau Sultan Riayatullah. Sultan yang ke-8 ada Sultan Amrullah Bagus Kusuma. Yang ke-9 ada Pangeran Kasuma Lelana bergelar Sultan Agung atau Pangeran Suryanata yang kedua. Yang ke-10 ada Pangeran Surya Angsana bergelar Sultan Amarullah Bagus Kasuma. Sultan yang ke-11 ada Pangeran Surya Alam atau bergelar Sultan Tahmidullah I. Sultan yang ke-12 ada Panembahan Kusuma Dilaga. Yang ke-13 ada Sultan Ilhamidullah atau Sultan Kuning. Yang ke-14 ada Sultan Tamjidullah I. Yang ke-15 ada Sultan Muhammadillah atau Muhammad Aliuddin Aminullah. Sultan yang ke-16 ada Sunan Mata Alam atau Pangeran Mangkubumi. Yang ke-17 ada Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah atau Sultan Sulaiman Saidullah II. Yang ke-18 ada Sultan Adam Al-Wasik Billah. Yang ke-19 ada Sultan Tamjidullah II Al-Wasik Billah. Yang ke-20 ada Sultan Hidayatullah Halilillah. Yang ke-21 ada Pangeran Antasari. Dan Sultan yang ke-22 ada Sultan Muhammad Seman. Nah, raja terakhir itu adalah Sultan yang dipegang oleh Sultan Muhammad Seman. Jadi Muhammad Seman ini berakhir memerintah pada tahun 1905 Masehi. Nah, pada saat itu kerajaan Banjar telah runtuh. Nah, kemudian kerajaan Banjar ini mulai lagi dihidupkan oleh keturunan-keturunannya yang bernama yaitu Sultan yang terakhir ada Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu'tasim Billah yaitu pada 2010. Poin yang terakhir tentang penjelasan runtuhnya kerajaan Banjar. Nah, jadi awal mulanya kerajaan Banjar ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, tapi dengan ikut campur tangan Belanda dalam pemerintahan kerajaan Banjar, itu mengakibatkan memanasnya hubungan di antara kedua belah pihak yang pada akhirnya menyebabkan pertempuran untuk mempertahankan kekuasaan wilayah di Kalimantan Selatan. Nah, di dalam sejarah pertempuran tersebut dikenal sebagai Perang Banjar. Nah, dalam Perang Banjar ini banyak sekali ya. Seperti yang kita tahu, pahlawan-pahlawan yang berperan dalam Perang Banjar ini salah satunya ada Demang Lehman. Nah, perlawanan kerajaan Banjar berlangsung dalam 2 tahap. Nah, yang pertama ada berlangsung dari tahun 1859 sampai 1863. Nah, pada saat itu terjadinya Perang Banjar. Namun, pada saat itu rakyat Banjar itu tidak menyerah begitu saja dengan perlawanan Belanda. Maka terjadilah peperangan yang kedua, yaitu pada tahun 1863 sampai 1905 Masehi. Nah, peperangan tersebut berlangsung hampir setengah abad lamanya dan berakhir dengan kekalahan di pihak kerajaan Banjar. Nah, dengan terpatahkannya perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1905 Masehi tadi, maka hal ini menandai runtuhnya era kekuasaan pemerintahan dari kerajaan Banjar yang telah berdiri sejak tahun 1520 Masehi. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sesuai dengan perjanjian, pada hari ini kita memakai metode pembelajaran make a match. Jadi, Ibu akan membagikan kartu yang berisi pertanyaan dan kartu yang berisi jawaban. Nanti kamu pasangkan yang mana jawaban dan pertanyaannya sesuai. Baiklah, tugas kamu di sini, Nak. Coba pasangkan
yang mana jawaban dan pertanyaan yang sesuai. Baik, Bu. Oke, baik. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan dibaca pertanyaan dan jawaban yang telah kamu pasangkan tadi. Ya, silahkan dibaca. Berdirinya Kerajaan Banjar Sultan Suryansah pada tahun 1520 Masehi. Coba balikan ke kamera. Lanjut. Masa kejayaan Kerajaan Banjar. Masa pemerintahan Sultan Mustasim Billah, Banjarmasin menjadi bandar perdagangan besar. Lanjut ke yang terakhir. Runtuhnya Kerajaan Banjar, ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan. Oke, baik. Kerja yang bagus ya. Nah, oke, baik. Tadi sudah disusun pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Oke, yang selanjutnya, sebelum Ibu memberikan kesimpulan, apakah ada kesulitan atau ada pertanyaan tentang materi terkait Kerajaan Banjar pada pertemuan hari ini? Ada, Bu. Silahkan baca pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Baca dengan suara yang nyaring ya. Apakah masih ada jejak peninggalan Kerajaan Banjar? Nah, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi, peninggalan Kerajaan Banjar ya, pada saat ini yang masih bisa kita rasakan itu terletak di Kuin, yaitu ada Masjid Sultan Suryansah dan ada komplek pemakaman Sultan Suryansah. Nah, sebelum Ibu mau tanya nih, kamu pernah nggak ke makam Sultan Suryansah? Belum. Nah, nanti kita berkarya wisata ke situ ya. Jadi, di makam di makam Sultan Suryansah itu, di situ merupakan letaknya candi Kerajaan Banjar pada waktu itu ya. Jadi di depan makam itu terdapat bata-bata yang tersusun. Nah, bata-bata tersebut adalah asli dari peninggalan memang dari candi Kerajaan Banjar Islam dahulu di Kuin. Nah, selanjutnya dari yang kedua tadi ada Masjid Sultan Suryansah. Nah, jadi Masjid Sultan Suryansah itu adalah masjid pertama yang dibangun di Kalimantan Selatan, bukan Masjid Jami. Kadang kita berspekulasi, masyarakat Banjar itu kalau ditanya, kalau masjid pertama yang dibangun di Kalimantan Selatan itu adalah Masjid Jami. Padahal itu adalah spekulasi yang salah. Jadi, masjid pertama yang perlu diingat nih, masjid pertama yang dibangun di Kalimantan Selatan itu adalah Masjid Sultan Suryansah. Jadi setelah Islamisasi masyarakat Banjar, itu Sultan Suryansah membangun masjid, ya namanya Masjid Sultan Suryansah, yang letaknya tidak jauh dari komplek pemakaman tersebut, di komplek pemakaman Sultan Suryansah tadi. Seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami jawaban dari Ibu tadi? Bisa. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini, Kerajaan Banjar tadi berdiri pada tahun 1520 Masehi dan berakhir pada tahun 1905 Masehi. Jadi, raja pertama yang menjabat sebagai raja di Kerajaan Banjar itu adalah Pangeran Samudra atau Sultan Suryansah atau Sultan Suryanullah. Ya. Sejarah berdirinya Kerajaan Banjar tadi tidak terlepas dari kerajaan yang terdahulu yang bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Daha tadi yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Yang selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Banjar tadi pada masa pemerintahan Sultan Mustasim Billah tadi, yaitu dalam bentuk perluasan wilayah dagang tadi, lada juga tadi adalah sebagai menjadi sumber daya yang melimpah pada saat itu. Yang selanjutnya, raja-raja yang memerintah Kerajaan Banjar tadi mulai dari Pangeran Suryansah sampai ke Pangeran Khairul Saleh tadi.
Dan penyebab runtuhnya kerajaan Banjar tadi tidak lepas dari ikut campur tangan dari Belanda. Jadi pada intinya masuknya Islam di Kalimantan Selatan tadi tidak terpungkiri dari bantuan kerajaan Demak tadi, yaitu dengan mengirimkan Khatib Dayan ke Banjarmasin untuk mengislamkan Pangeran Suryansyah dan rakyat Banjar. Nah, coba pikirkan, kalau tidak diislamkan, di Banjar tidak ada Islam, mana mungkin ada sampai saat ini ulama yang berdiri menyebarkan agama Islam di Kalimantan Selatan. Contohnya, ulama termasyhur atau yang terkenal pada masa kerajaan Banjar. Ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang sering kita dengar Datuk Kelampayan. Juga ada anak keturunan beliau yang bernama Datu Nafis Al-Banjari. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, baiklah, salah hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.